Levit Ear LV4, brand anta baranta lagi. Alah, gak jelas gitu ngapain lu bahas bro? Sabar dulu, kita review aja belum bro. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan dari brand Levit Ear in-ear monitor yang konfigurasinya juga ugal-ugalan walaupun terdengar asing di telinga saya untuk brandnya. Dimana in-ear monitor ini menggunakan satu dynamic driver dan 3 balance armatur seperti halnya Hexa atau Truth Ear Hexa. Dynamic drivernya sendiri sudah diamond and beryllium plated. Kalian bisa bayangkan itu. Dengan impedance 20 ohm dan sensitivitas 115 dB. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable 0,78 mm, tapi sangat disayangkan dia bukan yang universal, tipenya tipe C seperti model-model KZ. Untuk harganya sendiri cukup mind blowing, dimana dipasarkan di angka 390 ribuan sampai 400 ribuan mungkin ya. Kalau sampai ke Indo mungkin lebih mahal dikit, tapi dia sudah menggunakan 4 driver bro, detachable pula. Dan kita mau thanks berat untuk Bro A, salah satu subscriber tercinta Sound Dignity. Kita mau thanks berat banget untuk supportnya yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review. Jadi ini adalah unit pinjaman dan kita memberikan opini kita secara independen. Dan untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Kebetulan saya taruh yang link AliExpress saja karena di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak sih yang jual. Saya nggak belum cek sih di Topet. Selain kita bahas packaging untuk Levit Ear LV4 ini. Oke, untuk box dari Levit Ear sendiri memiliki box seperti ini. Ada gambar siluet dari in-ear monitornya, tulisan Levit Ear. Ini adalah in-ear monitornya LV4. Di sini ada penjelasan beberapa in-ear monitornya, GZR, saya tahu mungkin warnanya aja itu. Di sini ada speknya. Kalau kalian mau lihat bisa pause aja di sini. Bisa lihat lebih detail. Jadi menggunakan satu dynamic driver dan 3 balance armatur. Jadi total 4 driver. Kita buka aja. Boxnya sih biasa aja sih. Emang cardboard yang bukan yang hard, yang tipis. Di dalamnya ada 2 kompartemen seperti ini. Ini ada kompartemen untuk in-ear monitornya di sini. Dan di dalamnya hanya ada seperti ini QC pass dan juga air tips. That's it. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan that's it. Oke, kita balikin aja. Jadi memang packagingnya ini simple, tapi memang dia sudah berusaha memberikan kompartemen. Dan ini adalah in-ear monitor dan juga kabelnya. Mungkin secara packaging biasa aja, tapi mungkin mereka lebih fokus ke in-ear monitornya. Dan juga kabelnya. Kabelnya ini ganteng banget sih menurut saya. Build-nya kalian lihat seperti ini. Nice. Ya mungkin secara sensasi unboxingnya 11-12 lah sama kaset, tapi untuk kelengkapan ataupun sensasi sedikit lebih bagus sih. Walaupun nggak 11-12 banget sih sebenarnya. Nggak street kayak KZ. Ini ada kompartemen-kompartemennya, tapi memang secara isi ya mirip-mirip lah. Namanya juga low budget. Untuk packagingnya sih kami berikan skor B aja. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, untuk build dari in-ear monitor ini agak mixed feeling sebenarnya. Housingnya sendiri berbahan plastik berwarna merah seperti ini. Kita pilih yang varian merah. Ada berbagai warna yang bisa kalian pilih. Ungu, hijau, saya lupa ada apa lagi. Dan merah. Ada 4 total. Jadi yang kita punya warna merah di sini. Dimana warna merahnya ini translucent. Jadi kita bisa lihat isi di bagian dalamnya atau tembus pandang. Di dalamnya sendiri tidak ada marking dan tidak ada fan hole sama sekali untuk bagian dalamnya. Untuk bagian nozzle-nya sendiri, nozzle standar kita lihat seperti ini, berbahan berbeda atau bahan metal, berbeda dengan bahan housing-nya. Untuk diameternya sendiri mungkin sekitar 4 mm ke atas dan sudah ada filternya seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian depan, bagian faceplate-nya ini berbahan metal, kalian dengar. Yes, itu bahan metal yang kokoh dan memberikan kesan yang futuristik banget untuk in-ear monitor satu ini. Dan terdapat fan hole besar di bagian samping-sampingnya seperti ini. Keren banget, dan juga logo LA Levit Ear di sini, di kiri dan kanannya. Untuk kabelnya sendiri dual pin 0,78 mm detachable tipe C. Jadi yang membedakan ini adalah ukurannya. Ini 0,78, biasanya kaset 0,75. Berbahan kabel silver plated dengan mix 1 tombol
di bagian kanan seperti ini, dan sudah ada air hook yang preform juga. Untuk bahan kabelnya sendiri seperti ini, dia hanya ada satu strand seperti ini. Untuk mic-nya seperti ini, ada tombolnya, berbeda dengan punya KZ ya. Tidak ada chin slider, hanya ada splitter berbahan metal seperti ini. Untuk bagian bawahnya dipilin seperti ini, jadi keren banget, rapi juga. Bahan kabelnya menurut saya juga eye catching dan kokoh, tidak terlalu lentur ataupun tidak terlalu kaku banget. Untuk jacknya sendiri, jack berbahan metal juga, 3,5 mm L shape, straight plug, 4 pole gold plated. Nice. Untuk harganya segini, kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Sebenarnya kalau in-ear monitornya masih agak mixed feeling karena bahannya ada yang plastik, ada yang metal. Tapi untuk kabelnya itu ganteng banget. Selanjutnya kita bahas fitting dari LV4 ini. Fitting dari LV4 ini dari bentuk housingnya, dia memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang ke arah besar. Karena memang dia memiliki 4 driver di dalamnya, di mana ada satu dynamic driver juga yang memakan tempat tentu saja. Dan in-ear monitor ini untungnya berbahan plastik, jadi ringan saat dipakai juga untuk bobotnya. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Dengan housing sebesar ini, terasa saat pemakaian itu ada yang mengganjal gitu dikit. Walaupun tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu sih. Kekedapan dan gripnya dari in-ear monitor satu ini pun oke, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali. Untuk pemakaiannya sih seperti biasa, no problem, tidak ada masalah yang mengganggu sih. Walaupun bukan yang terergonomis banget untuk housingnya. Dan secara umum kami memberikan skor B untuk fitting dari LV4 ini. Ya kompensasi memang untuk 4 driver, jadi ya memang housingnya memang agak sedikit bongsor. Selain kita bahas sound quality dari LV4 ini, arah suara dari LV4 ini bisa dikategorikan suara yang V-shape dengan pendekatan di bagian bass dan juga upper mid range-nya yang di boosting. Tapi ini V-shape yang menurut saya cantik eksekusinya. Dan in-ear monitor ini tidak terlalu berat juga untuk di drive menggunakan smartphone sekalipun. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu bagian suaranya. Bassnya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan bass yang cakep. Kuantitinya bagus dengan impact juga yang terasa. Punch-nya juga dalam namun terkontrol. Bassnya ini terkesan juga rapi dan bersih somehow. Untuk kelas harganya sih saya surprise dengan bassnya, karena pikirnya akan menggunakan single DD abal-abal. Ternyata eksekusi bassnya ini oke banget. Secara kuantitas sih cukup fun dan kualitasnya cukup gesit dan rapi serta bersih. Bisa bersaing untuk bassnya di kelas harga under 1 jutaan lah, atas 500 ribuan saya rasa masih bisa bersaing untuk in-ear monitor satu ini. Untuk bagian midnya ini terkesan sedikit mundur presentasinya dibandingkan dengan bassnya. Untuk bagian male vokalnya memiliki nice body dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang terasa. Untuk female vokalnya sedikit lebih maju dibandingkan male vokalnya dan sedikit lebih tipis jika dibandingkan dengan male vokalnya. Artikulasinya bagus dengan dinamika yang luas serta lepas, tapi masih terkontrol. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk shoutnya sendiri masih ada nyerempet-nyerempet cantik pada volume-volume tinggi. Jadi perlu diperhatikan untuk hal itu. Selain itu presentasi instrumennya juga cantik sih, tidak overlapping sama sekali dengan bagian vokalnya. Untuk treble, yes, the treble ini cenderung agak sedikit di smoothing. Kesan treble-nya sedikit mundur, namun kesan ceringnya ini masih terjaga. Bukan tipe yang dark ataupun mendem banget sih in-ear monitor satu ini. Walaupun ekstensinya agak kurang, tapi detailnya ini bisa dikategorikan cukup oke untuk in-ear monitor satu ini. Selain itu juga untuk sibilance-nya masih cukup aman di in-ear monitor ini. Itu yang biasanya SS-nya agak nusuk-nusuk itu aman di in-ear monitor ini. Secara keseluruhan tonal dari LV4 sendiri kami berikan skor A. Yes, saya jarang banget untuk memberikan skor A pada in-ear monitor, mungkin under 500 ribuan. Kalau biasa memberikan juga ada brand-brand yang menurut saya itu sudah sangat matang tuningannya. Tapi ini brand Antabaranta yang juga saya bingung dari mana, dan baru pertama kali saya coba brand ini dan saya berikan skor A. Ini jarang-jarang sih, apalagi in-ear monitor V-shape biasa saya agak
apa ya, underestimate ini monitor V-Shape 400 ribuan karena memang tuningan mereka agak kurang mateng dan ngawur. Tapi ini mateng banget tuningannya, jadi ya mau nggak mau saya berikan A. Dan ini very nice sih. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang lively dan juga fun. Untuk timbernya atau warna suaranya dari in-ear monitor satu ini, dia memiliki timber yang menurut saya no problem. Dari overall tuningnya menurut saya tidak ada problem yang berarti. Cukup mudah dinikmati dan baik untuk bagian timbernya. Untuk kelas harganya sih mungkin saya no complain sih. Untuk soundstage-nya, jadi kesan untuk soundstage-nya spasialnya itu untuk width-nya sendiri terkesan cukup lebar. Jadi kesannya bagus di sini, terkesan cukup lebar untuk bagian soundstage-nya. Lalu kalau untuk depth-nya, dia ada kesan sedikit. Untuk bagian depth-nya memberikan kesan ruang 3D yang menurut saya cukup bagus untuk kelas harganya. Walaupun secara tinggi memang tidak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi sudah masuk dalam kategori yang 3D. Jadi very nice untuk soundstage-nya. Untuk detailnya pun dari in-ear monitor ini cakep banget. Jadi kalian dengerin semua lagu, rata-rata semua lagu dapat mendengar remah-remah dari detail, mikro detailnya. Clarity-nya dari in-ear monitor satu ini pun ganteng, tidak terkesan veiled ataupun mendem sama sekali. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini bagus banget. Dia dapat memisahkan instrumen dan vokal ataupun instrumen dengan instrumen lain. Tidak ada kesan lengket-lengketnya sama sekali. Dan untuk kelas harganya ini dia dapat bersaing di kelas harga atasnya. Jadi menurut saya bisa bersaing di under 1 jutaan. Masih cukup bersaing in-ear monitor satu ini. Dimana imagingnya juga menurut saya cukup oke. Ada kesan layeringnya di situ dapat memberikan kesan spasial 3D. Jadi memberikan kesan kayak ada yang duduk di baris depan, ada yang duduk di baris tengah, ada yang duduk di baris belakang. Jadi memberikan kesan layering seperti itu. Dan juga positioning yang menurut saya cukup presisi juga didukung dengan soundstage-nya. Jadi mantul banget. Dan secara umum kami berikan skor A untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini, menurut saya sih no. Jadi ya mungkin tidak ada yang mengganggu menurut saya. Ini in-ear monitor yang di rentang harganya menurut saya salah satu yang tidak ada cons yang mengganggu sih. Jadi kita lanjut aja ke bagian pro-nya. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor dengan suara V-Shape yang sangat matang under 1 jutaan. Dan value for money dari in-ear monitor ini kami berikan skor A dan masuk pada kategori must buy. Kesimpulan, brand Antabaranta itu memang kita bilang kadang-kadang miss and hit. Ada yang bagus, ada yang jelek. Saya nggak tahu line up dari LV atau Levit Ear ini yang lain bagaimana. Cuma LV 4 ini hit banget. Menurut saya ini eksekusinya sangat bagus dan cantik banget. Entah kita dapat golden produk atau mungkin bagaimana, saya nggak tahu. Tapi eksekusi atau saat saya mendengarkan in-ear monitor ini, menurut saya ini in-ear monitor V-Shape yang matang. Mungkin sekian dulu untuk cerita saya mengenai LV4 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian juga ada pertanyaan seputar LV4 ini, feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.